Jayden Oosterwolde berikan sinyal perkuat Indonesia? Siap jadi pemain naturalisasi selanjutnya. Bek muda berbakat yang kini bermain untuk klub raksasa Turki, Fenerbahce, Jayden Oosterwolde secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI. Ia mendapat tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun hingga kini pemain kelahiran 24 April 2001 itu masih belum memberikan keputusan. Berpatetes akan meningkatkan energi Anda hingga 100x lebih kuat. Oosterwolde menegaskan bahwa dirinya masih berambisi untuk menembus skuad utama timnas Belanda. Pemain keturunan Indonesia-Belanda Suriname ini memang menjadi perhatian banyak pihak. Selain darah Indonesianya yang membuka peluang untuk membela tim Garuda, Oosterwolde juga memiliki opsi untuk bermain di timnas Suriname, negara asal salah satu leluhurnya. Tawaran dari kedua negara tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran Oosterwolde di posisi bek kiri, yang dianggap strategis dalam permainan modern. Namun, ambisi besar pemain berusia 23 tahun ini tetap fokus pada impiannya untuk mengenakan jersey oranye kebanggaan timnas Belanda. Saya sudah dihubungi oleh Indonesia dan juga Suriname, tetapi untuk sekarang saya masih menunggu kesempatan bermain di timnas Belanda, ujar Oosterwolde dalam salah satu wawancaranya. Perjalanan karir Oosterwolde di level klub cukup cemerlang. Setelah meniti karir di Belanda bersama FC Twente, ia bergabung dengan Parma sebelum akhirnya memperkuat Fenerbahce. Di klub Turki tersebut, ia menjadi andalan di bawah asuhan pelatih ternama, Jose Mourinho, yang dikenal memiliki reputasi tinggi dalam membangun pemain bertahan kelas dunia. Performa apiknya bersama Fenerbahce membuat namanya terus diperbincangkan. Meski usianya masih muda, Oosterwolde mampu menunjukkan kedewasaan dalam permainan, terutama dalam bertahan dan membantu serangan dari sektor kiri. Hal ini membuatnya dianggap sebagai salah satu bek kiri potensial di Eropa. Di sisi lain, PSSI terus berupaya menjalin komunikasi dengan pemain berdarah Indonesia di luar negeri, termasuk Jayden Oosterwolde. Program naturalisasi yang digagas Federasi Sepak Bola Indonesia menjadi salah satu strategi untuk memperkuat timnas Indonesia, terutama di level senior. Kehadiran pemain seperti Oosterwolde diharapkan bisa meningkatkan daya saing Indonesia di turnamen internasional. Namun, tawaran serupa juga datang dari Suriname yang tengah membangun kekuatan baru dengan melibatkan pemain-pemain diaspora. Jayden menjadi salah satu target utama mereka, mengingat posisi bek kiri adalah area yang membutuhkan pembenahan. Situasi ini membuat Oosterwolde berada dalam dilema besar, antara memenuhi panggilan darah leluhur atau mengejar impian besar di kancah sepak bola dunia. Keputusan Oosterwolde tentu akan menjadi sorotan. Jika memilih timnas Indonesia, ia berpotensi menjadi bagian penting dari skuad Garuda yang kini terus berkembang di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Namun, jika ia bertahan dengan impiannya bermain untuk timnas Belanda, ia harus bersaing dengan banyak pemain top di posisi yang sama. Hingga kini, Oosterwolde belum memberikan keputusan resmi. Fokusnya masih tertuju pada penampilannya bersama Fenerbahce, yang menjadi kunci untuk terus menarik perhatian pelatih timnas Belanda. Namun ia sendiri berharap untuk dipanggil timnas Belanda dibandingkan Indonesia ataupun Suriname. Nama Ula Romeni kembali jadi perbincangan yang hangat di jagat raya Indonesia. Proses naturalisasinya masih dipertanyakan oleh banyak pihak. Karena hingga sampai detik ini, Menpora Dito Aryo Tejo masih belum menerima pengajuan berkas naturalisasi milik Ula Romeni untuk segera diproses. Dalam pernyataan Menpora, sebut berkas Ula Romeni yang berada di Ketum PSSI Erick Thohir hingga sampai saat ini belum mengajukan berkas-berkasnya. Walaupun kabar yang beredar, Erick Thohir menargetkan Ula Romeni bisa bermain untuk timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2025 ketika Indonesia menghadapi Bahrain dan Australia. Meskipun target Erick Thohir memperkirakan di Maret 2025,
Akan tetapi jika proses naturalisasi Ula Romeni berjalan cepat akan semakin baik. Mengingat timnas Indonesia memang sangat membutuhkan pemain seperti Ula Romeni untuk perkuat pergerakan timnas di lini depan. Oleh karenanya Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan desakan kepada Ketum PSSI untuk segera memberikan berkas naturalisasi Ula Romeni agar segera diproses. Karena tentunya proses naturalisasi pemain keturunan itu kerap kali ada hal yang tak diduga. Maka dari itu Menpora saat ini sedang menunggu berkas naturalisasi Ula Romeni. Berkas Ula Romeni, saya masih menunggu pihak PSSI. Pungkasnya Dito Aryo Tejo di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Siaran langsung olahraga online. Hingga detik ini, saya belum menerima pengajuan berkas naturalisasi Ula secara resmi, jadi masih menunggu PSSI. Jelasnya pria 34 tahun tersebut. Kehadiran striker FC Utrecht ini memang sangat dinanti-nantikan, hingga tak heran jika prosesnya saat ini banyak dipertanyakan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Karena seperti yang kita tahu antusias pecinta sepak bola Indonesia itu sangat tinggi, apalagi dengan pemain hebat yang akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Hal ini tentu menjadi banyak pertanyaan kepada Ketum PSSI Erick Thohir dan juga Menpora Dito Aryo Tejo terkait perkembangan naturalisasi Ula Romeni. Karena fans sepak bola Indonesia sudah sangat tidak sabar untuk menyambut Ula Romeni yang akan memperkuat timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan internasional. Siaran langsung sepak bola online. Karena Ula Romeni sendiri dinaturalisasi untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia untuk bermain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Karena pertandingan Piala Dunia tersebut akan berlanjut di bulan Maret 2025 ketika Indonesia menghadapi Bahrain dan Australia di pertemuan kedua mereka. Dipastikan Ula Romeni akan bermain untuk menambah gaya permainan Shin Tae-yong dalam pola penyerangan, karena Ula merupakan pemain yang berposisi striker dengan kualitas yang mumpuni. Media Vietnam menyoroti timnas Indonesia yang kehilangan banyak pemain naturalisasi di Asian Cup 2024, singgung strategi Erick Thohir. Timnas Indonesia resmi mengumumkan 24 daftar pemain yang akan berlaga di Asian Cup 2024 pada Jumat, 6 Desember 2024. Dalam daftar pemain yang dirilis tersebut, hanya ada satu pemain naturalisasi keturunan yakni Rafael Struijk. Sebelumnya beredar kabar jika timnas Indonesia juga akan diperkuat Ivar Jenner dan Justin Hubner, tapi belum dipastikan. Pengumuman daftar pemain skuad Garuda untuk berlaga di turnamen yang dulunya bernama Piala AFF ini mendapat respons beragam. Tak hanya publik dalam negeri yang terbagi dua, antara yang memberi dukungan dan mencemooh skuad asuhan Shin Tae-yong. Publik luar negeri pun terkejut dengan daftar pemain yang diumumkan timnas Indonesia, seperti salah satunya Vietnam. Melalui salah satu media lokalnya, Vietnam menyinggung peran Erick Thohir selaku Ketum PSSI di balik pemanggilan para pemain. Menurut mereka, timnas Indonesia terpaksa memanggil banyak pemain muda ke Piala AFF tahun ini sesuai strategi Erick Thohir, yakni memprioritaskan pemain muda untuk turnamen tersebut sebagai langkah persiapan tampil di SEA Games 2025 mendatang. Selain karena Indonesia sulit memanggil pemain seperti yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena Piala AFF tidak termasuk agenda FIFA. Indonesia terpaksa mendatangkan skuad yang banyak berisi pemain muda ke Piala AFF 2024. Mereka menjadi korban strategi Presiden PSSI, Pak Erick Thohir. Pengusaha ini menilai, penggunaan pemain muda harus diprioritaskan agar bisa sukses dan mempersiapkan SEA Games ke-33 tahun 2025. Bahkan pemain dalam negeri dengan kualitas bagus yang saat ini berlaga di tanah air pun akan terdampak jika tidak dipanggil. Faktanya, Indonesia tidak bisa memanggil skuad kuat seperti di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pemain naturalisasi bermain di Eropa dan sulit kembali ke Piala AFF karena ini bukan turnamen resmi sistem FIFA, tulis Soha VN. Selain merespons mengenai daftar pemain yang dipanggil, media Vietnam ini juga menilai kekuatan timnas Indonesia lemah. Tiket untuk laga ini sudah terjual habis. Publik Vietnam antusias menyaksikan timnas mereka kembali meraih kemenangan atas Indonesia. Menurut mereka, tim tuan rumah lebih kuat dibanding timnas Indonesia yang banyak mengandalkan para pemain muda. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina, tulis Soha VN lagi. Laga Vietnam versus Indonesia berlangsung di Stadion Viet Tri, Ph Tho pada 15 Desember. Seluruh 20.000 tiket pertandingan telah terjual habis. Bersaing dengan skuad yang terlalu banyak pemain muda, pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya dinilai lebih rendah dibandingkan tuan rumah Vietnam.